Friends, radio teman musikmu sepanjang hari. Halo, selamat malam my friends, apa kabar malam hari ini? Semoga kamu semuanya selalu dalam keadaan sehat dan gak kekurangan suatu apapun ya. Oke. Malam hari ini Manda kembali menemani kamu. Dan kali ini Manda ditemenin sama teman-teman yang ada di studio dan juga ada yang spesial. Kenapa? Karena Manda punya bintang tamu nih malam hari ini my friends. Dia adalah seorang perempuan yang mandiri tentunya dan cantik juga, dan kalau dengerin suaranya tuh jadi ada semangat tersendiri gitu ya, ada energi positif yang keluar gitu ya. Dan yang gak kalah pentingnya nih my friends, dia adalah seorang penulis yang yang nantinya yang sudah mulai menerbitkan buku. Nah, kira-kira buku apa sih yang sudah diterbitkan dan kira-kira seperti apa konsepnya dan segala macamnya, nanti akan Manda bahas tuntas ya. Dan nanti juga kita bakal ngobrol-ngobrol seru juga bareng teman-teman yang di studio. Oke. Ya udah, kalau gitu Manda langsung sapa dulu bintang tamunya Manda sebelum Manda nyapa teman-teman yang di sini, teman-teman yang lain. Halo Kak Afifah. Halo Kak Manda. Hai, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabar Kak Manda? Sehat ya, baik juga. Alhamdulillah. Kedengaran dari suaranya. Ya, iya, bener. Iya, Kak Afifah juga ceria banget ini. Kayaknya habis nulis ya. Oh iya dong, kan namanya penulis harus suka nulis ya. Kalau bukan menulis, ya bukan penulis namanya. Iya, dan kalau penulis itu pasti apapun yang dirasakan, apapun yang pengen diungkapkan itu dicurahkan melalui tulisan. Bener gak sih? Iya, lebih enak nulis daripada ngomong. Soalnya ngomong kadang ujung-ujungnya berujung gibah. Mending nulis ya. Iya. Bisa meluangkan segala ide, terus fantasi dan segala macamnya ya. Wah. Iya. Oke, my friends, kita bakal ngobrol-ngobrol soal Kak Afifah yang suka menulis, dan memang dia adalah seorang penulis, tentunya juga dengan buku-bukunya. Nanti juga jangan heran kalau dikepoin sama teman-teman di sini ya, karena di sini ada beberapa teman-teman juga. Ada Pak Rohman dari Rama. Halo, selamat malam. Waduh. Senyum-senyum aja dari tadi ya. Aduh. Masalahnya gue tuh tersepona kalau lihat Afifah tuh ya. Kebalik. Oh, kebalik ya. Tersepona dan tersekima ya. Nah, itu dia. Karena dengan suaranya yang begitu merdu membuat hati ini gimana gitu ya. Halo semuanya, my friends, apa kabar? Manda Piunika, dan apa kabar Afifah? Apa kabar juga my friends? Senang ya kita bisa ketemu di sini ya. Senang banget. Syukurlah. Kalau si cantik ini kabarnya sehat ya. Kok nggak ditanya balik sih, aku kabarnya gimana gitu ke? Dari suaranya udah ketahuan. Udah diwakili sama Kak Manda kok. Udah ketahuan dari suaranya mah. Aduh. Nih, tapi jangan bilang gue bapak ya. Gue masih muda loh. Kakek. Astagfirullah. Mudanya 30 ya? Aish. Lebihnya. 17 tahun gue. 17 lebih 45 gimana? Masya Allah. Oke, next. Oke, my friends, ada juga nih yang juga biasa nemenin Manda. Siapa lagi kalau bukan Mas Rahman Hadi. Halo, malam semuanya. Malam Mbak Afifah. Ya. Malam. Sehat? Mudah-mudahan selalu sehat ya. Sehat. Tapi namanya masih tetap Afifah kan? Tadi soalnya si Rohman ngomongnya Afifah, jadi aku bingung pakai siapa. Iya, aku kalau sudah nyampe Jawa Barat jadinya Apipah. Kalau di Betawi namanya Apipeh. Ya, padahal orang Jawa Barat katanya nggak bisa bilang F itu loh bisa, tapi fitnah gitu. Fitnah. Oke. Si ganteng yang lagi sendirian mau ngomong? Mau dong. Coba. Enggak, dia gue udah terkenal, nggak perlu ngomong. Aduh, mentang-mentang dia bawa-bawa nama musisi terkenal ya. Iya, sekarang dia somsi sekarang. Somsu dia.
Mentang-mentang Kan udah dapat bawa pacar, nama. kan dapat pacar baru, dapat pasangan baru biasa gitu. Iya. Oh, iya. Pengantin baru, Mas. Sayang sayangnya nggak diajak tuh sayang pasangannya kemana itu? Iya, tahu itu. Lagi makan kayaknya. Oke. Yaps. Dari sebelum Anda nanti kepo-kepoin, dari teman-teman mungkin ada yang mau nanya-nanya nih, mau kepo-kepo dulu ke Afifah, boleh silahkan. Oke, mungkin aku dulu ya. Oke, boleh. Apa sih yang membuat Mbak Viva tertarik untuk menjatuhkan pilihan menjadi seorang penulis nih? Awalnya ceritanya gimana? Awal mulanya kenapa aku memilih jadi penulis? Sebenarnya nggak kepikiran ya, soalnya kan basically aku dulunya itu zaman-zaman sekolah sering ikut cerdas cermat matematika dan IPA gitu ya. Dan untuk dunia literasi, aku tuh lebih ke kayak coba-coba gitu. Dulunya waktu zaman kecil masih zaman-zaman binder-binderan gitu, biasa orang suka tuker-tukeran binder. Iya, Aku suka iseng itu. gitu kan. Yang ada karakter-karakternya gitu kan. Kadang aku yang ada membuat gambar-gambarnya puisi itu. di situ dari apa yang aku lihat kan. Misalkan aku ngelihat apa aja sih, misalkan lihat bunga, aku bikinin puisinya. Aku ngelihat bintang, aku bikinin puisinya. Aku zaman-zaman SD suka kayak gitu kan. Tapi Untuk nggak pernah lihat Pak Rohman ya, bahaya kalau bikin puisi. Nah itu, makanya dia nggak bisa bikin puisi terjelek. langsung kelompok-kelompok kali ya. Iya. Nah, terus gimana? Iya, tapi skill itu aku nggak pernah kembangin, cuma pas SD aja karena aku emang basically-nya di dunia matematika. Cuman pas masuk SMA, aku ketemu sama guru bahasa Indonesia yang pokoknya wah banget lah gitu, yang bisa ngerti, yang baik banget, yang selalu memberikan petua-petua, motivasi-motivasi tentang dunia kepenulisan, suka cerita-cerita novel. Aku juga nggak ngerti novel loh dulu, cerpen-cerpen aku juga nggak tahu gitu kan. Terus pernah ikut lomba juga sampai nasional alhamdulillahnya, dan disitulah aku mulai ngerasa wah sepertinya aku punya minat, punya bidang, punya keahlian di bidang ini, kenapa nggak aku kembangin aja, siapa tahu kan bisa bermanfaat dan juga bisa menghasilkan gitu. Terus akhirnya menulis mulai tahun berapa? Aku menulis mulai dari TK, mulai belajar ABC aku udah belajar nulis. Artinya yang sudah menseriusi bidangnya, udah ini bidangku mungkin gitu. Mendalami ya. Kalau seriusnya mungkin semenjak aku ikut lomba tingkat nasional itu di tahun 2018 itu mulai seriusnya sampai sekarang. Nah aku Menulis menduganya novel. pasti juara tuh. Cuma sampai babak final 8 besar di Jakarta. Wow. Iya. Nasional itu udah pencapaian yang luar biasa. Iya. Next. Itu Mas bentuknya apa? Fiksi atau non fiksi? Gimana? Bentuknya tulisan fiksi atau non fiksi yang di nasional? Oh, fiksi. Yang temanya itu sudah ditentukan oleh waktu babak penyisian, sudah ditentukan oleh panitia. Pas babak finalnya itu bebas, tapi ada unsur-unsur persahabatan dan cintanya gitu. Nah terus setelah itu lepas dari nasional, akhirnya kepikiran gitu nerbitin buku gitu ya? Waktu itu nggak kepikiran ya, karena aku tuh nggak ngerti juga ya soal buku-buku gitu, karena ya aku menulis ya sekadar menulis, sekadar menuangkan apa yang aku pikirkan gitu ya. Dan gak nyangka juga sih bisa jadi buku, karena aku nulisnya itu nggak fokus misalkan puisi aja gitu, pantun aja, cerpen aja gitu, nggak gitu. Aku random sih, kadang hari ini nulis puisi, besok lagi pengen nulis apa, lusa pengen nulis apa gitu kan. Nah kebetulan aku sering ikut ini akhir-akhir ini tahun 2020, 2021, 2022 aku sering ikut event-event kepenulisan yang berujung pada karyanya itu diterbitkan. Cuman kan bentuk bukunya itu antologi ya. Jadi misalkan kita ada 100 penulis, 100 tulisan dari 100 penulis itu disatuin dalam satu buku itu kan. Nah, tapi kan nama kita bercampur tuh sama yang lain. Aku tuh pengen gitu barulah mulai aku kepikiran kayak
ih gimana ya rasanya kalau aku punya buku yang cuma nama aku aja gitu loh. Nah terus aku kumpulin lah semua tulisan-tulisan aku, ini bisa jadi buku nggak sih gitu. Ternyata adalah kemarin itu sekitar 70 halaman, aku coba bawa ke penerbit, ternyata bisa. Ya udah langsung aja jos. Gitu. Oke. Wow, Bentuknya apa tuh? mantap. Puisi berarti ya? Ya Bentuknya puisi. Oke. Silakan teman-teman lain, kok jadi aku yang ini, yang lain pada kemana nih? Ayo. Ayo satu-satu. Oke. Kita kembalikan kepada pembawa acara. Iya. Oke. Pak Rohman. Aduh, kalau aku sih kalau disuruh nanya penulis, paling nanti nanya dia mau TPP kan? si penulisnya ini udah Nah, udah ada yang- udah punya pacar belum? Nah, gitu ya. Oke, untuk Afifah nih, ada gak sih kesulitan-kesulitan saat kita menulis, baik itu cerpen ataupun mungkin puisi gitu? Ada gak sih kesulitan-kesulitannya? Lalu kalau misalkan ada, gue jadi grogi ya. Kalau kesulitannya ada itu di mana gitu? Terus ada gak sih suka dukanya? Kemudian mulanya kita ingin menerbitkan buku ini tuh ada suka dukanya gak sih gitu? Oke. Kalau kesulitannya sebenarnya kalau kita melakukan sesuatu dari hati, sesuai hobi, sesuai minat, aku yakin nggak ada kesulitan ya selama kita melakukannya dengan hati. Tapi pasti ada kesulitannya itu ketika kita ingin menulis yang nantinya akan dibaca oleh masyarakat atau oleh orang banyak, oleh halayak. Nggak mungkin ya kita mau nulis sesuai mau-maunya kita tanpa memikirkan etika dan ketatanan yang lain-lainnya gitu ya. Apalagi kalau misalkan kita ikut lomba, ikut event, pasti ada kriteria-kriteria yang harus diikuti gitu kan, kayak misalkan jumlah kata lah, sesuai Betul. tema. Aku halaman. jujur aja kalau misalkan nulis karya, kalau ditentuin temanya aku kadang suka sering banget ngeblank gitu. Tapi kalau ketika aku disuruh nulis sesuatu yang bebas, ya cair aja gitu, ngalir aja. Dan kadang juga kita nulis itu sesuai mood ya, biasanya sesuai mood. Kadang juga terjebak dengan yang namanya writer's block itu, ketika kita mengalami buntu ya, untuk mau menulis apa ya, udah sampai segini tulisannya gitu kan, nggak tahu gimana mau ngelanjutinnya, kadang datang magernya, aduh itu sebenarnya mengganggu sih. Terus kalau suka dukanya, ketika sukanya ya ketika orang bisa suka ya dengan karya kita tuh bisa diterima oleh masyarakat, itu pasti suatu hal yang sangat menakjubkan gitu ya. Tapi ketika ada yang mengkritik, ada yang memberi respon yang mungkin bisa kita bilang itu respon membangun, tapi kalau kita misalkan nggak punya mental yang kuat, landasan yang kuat ya untuk mendengarkan komentar-komentar ya, komentar-komentar tersebut, bisa down gitu, bisa nggak pengen nulis lagi gitu. Itu sih. Oke, wow. Nanti deh aku Pak kepo-kepoin ya. Rohman tertarik Ya, mau jadi penulis, Pak Rohman? Biarkan aku mendampingin penulisnya aja deh. Aduh. Kenapa jadi berdakwah terang-terangan gitu sih? Oke, aku kembalikan lagi ke Manda, nanti aku kepo-kepoin ya. Oke. Karena sepertinya Bang Ariel udah itu tuh ya. Bang Ariel tuh udah kedip-kedipan gitu. Nggak tahu mau ngapain Gak itu. kelihatan aku juga. Oh, kelilipan kali. Oh iya kayaknya. Ayo, Babang ganteng. Oke, tadi kan ngomongin sedikit tentang mood. Nah, pertanyaan dari aku tuh ya, kapan sih mood yang tepat buat menulis itu, atau harus ngapain dulu nih biar moodnya lagi bangkit lagi gitu. Misalnya kan tadi mager ya, atau lagi ya gitu, atau lagi mau ngapain. Nah, gimana tuh caranya? Atau kapan sih mood yang tepat untuk menulis itu? Nah, kalau aku itu lucunya, mood aku menulis itu lagi bagus-bagusnya itu ketika aku lagi kesel, ketika aku lagi marah, ketika aku lagi bete gitu kan. Aduh, ini orang kenapa sih kayak gini? Aduh, benci deh gitu. Tapi nanti nulisnya tuh kadang jadinya puisi rindu lah.
jadinya cerita horor lah. Jadi aku emang kayak pelampiasan kemarahan atau emosi negatif tuh menulis gitu ya. Tapi kalau misalkan yang lain ya kan gak mungkin juga kita cari orang bikin masalah dong sama aku biar aku bisa terinspirasi menulis. Ya biasanya aku pas ini lagi hujan ya, biasa hujan itu menurut aku suatu anugerah yang bikin mood menulis aku tuh meningkat gitu. Jadi siap-siap aja gitu kalau misalkan lagi hujan, aduh pengen nulis nulis apa ya, tangan tuh udah bergerilya gitu kan. Ntar apa gitu jadinya nggak tahu deh. Tapi kalau misalkan lagi aduh cuacanya nggak enak banget asli, belum ribut, belum panas, nggak bisa itu. Sama ini juga suasana hening tengah malam gitu kan. Pas kebangun gitu, itu emang betul-betul inspirasi lagi cair gitu sih. Tapi kalau untuk dari segi kuliner gitu, makanan ada nggak sih yang mungkin mempengaruhi mood dalam menulis itu, kayak minuman, musik mungkin gitu, ada nggak? Kalau kayak kuliner, musik atau itu tuh aku lebih ke reward ya, bukan untuk memacu semangat. Misalkan aku lagi pengen nulis puisi gitu. Wah, puisi ini harus jadi nih. Kalau udah jadi aku bakalan makan ini. Kalau udah jadi aku bakalan dengerin ini. Kalau udah jadi aku jadi seolah-olah memberikan reward buat apa yang aku capai gitu. Sebagai penghargaan terhadap diri aku sendiri gitu. Jadi supaya lebih semangat lagi untuk menulisnya. Nah, jadi itu ya betapa pentingnya memberi reward untuk diri sendiri. Jadi Diri sendiri. reward Pak Rohman, jadi jangan hanya memberi reward kepada cewek juga ya, gitu ya. Iya. Iya, self. Ya, sebelum kita mencintai orang lain, kita cintai dulu diri kita sendiri. Dia masalahnya Sebelum adalah sebelum dia Anda terlalu memuaskan mencintai dirinya orang lain, puaskanlah sendiri. diri sendiri. Oke, next aku mungkin mau nanya satu lagi nih. Nah, Oke. buat yang pengen nih mungkin jadi penulis tuh apa sih tips-tipsnya biar bisa jadi penulis gitu? Tipsnya biar bisa jadi penulis ya menulis, jangan mancing. Kalau mancing bukan penulis namanya tapi nelayan ya. Ya maksudnya mungkin lebih ke mengenal dunia kepenulisan itu, seperti kata pepatah tak kenal maka tak sayang, dan kita mau nulis itu juga mungkin bisa diawali dengan banyak membaca. Membaca itu sesuai dengan minat ya, jangan dipaksain kalau masih awal-awal. Tapi kalau misalkan sudah kecemplung nih ke dunia kepenulisan, sudah suka baca-baca, nggak apa-apa dong. Biasanya kita kalau udah jatuh cinta ya sama dunia literasi tuh apapun kita lahap aja gitu, mau buku politik, mau buku ekonomi, mau buku sejarah, buku agama, fiksi, semuanya dilahap aja gitu karena kita udah jatuh cinta sama dunia literasi itu. Pahit manisnya Jadi kita jangan telan terbatas aja banget gitu, ini asam bacanya. garamnya kita nikmati gitu. Oke. Terus nih misalnya nih ada orang nih misalnya katakanlah Pak Rohman dia udah mulai menulis. Nah, tapi di tengah-tengah tuh dia tuh kayak bingung, ini kayaknya jelek nih, hapus lagi. Nah itu gimana tuh? Apakah tulis aja dulu baru nanti ketika udah jadi baru direvisi, atau tunggu bagus dulu baru kita lanjutin gitu? Bagaimana tuh? Kalau menurut aku pribadi, saran aku kalau kita nulis tuh nulis aja gitu, tulis aja terus dari awal sampai selesai gitu, nggak usah pikirin ini jelek, ini typo, ini masih tulisannya rumpang, ini masih nggak jelas, ini masih nggak nyambung, ini masih loncat-loncat, masih belum baku, tanda bacanya masih kurang, itu tabrak aja, karena ide itu nggak bisa datang 2 kali loh. Jangankan ide yang kita lewatkan ya, kadang nih ya kita punya ide menulis A, terus kita udah tulis, ini udah jadi nih kan, terus tiba-tiba kehapus, hilang gitu di memori, di laptop atau di HP gitu kan. Ketika kita mau nulis lagi cerita yang sama, alur yang sama, padahal penulisnya kita juga, kita yang bikin alurnya, Nggak bisa ya. iya, lain lagi dong jadi ceritanya. Jadi udah nggak beda, seseru, ya. Nggak sama. Kata-katanya tuh beda. udah nggak sama seperti yang pertama gitu. Mungkin bisa, tapi kalau bener-bener sama persis kayak yang aku Pasti ada bedanya. Jadi menurut aku tulis aja, urusan revisi, editing itu nanti ujung-ujung itu pekerjaan lain lah gitu. Oke, berarti intinya jalan terus.
Oke, next Manda. Oke, udah cukup ya. Kirain masih nambah lagi si babang ganteng yang lagi sendirian di sono. Nanti nambah lagi kalau lapar. Nah itu, oke. Karena tadi kayaknya seputar kepenulisan udah dibahas tuntas ya sama teman-teman. Ya. Aku sekarang mau ngebahas full tentang bukunya yang udah terbit. Boleh ya? Boleh. Oke. Nah pertama-tama nih bukunya itu tuh judulnya apa sih gitu, dan genrenya itu apa? Maksudnya apakah itu novel atau buku cerpen atau apa gitu? Oke, aku mau memperkenalkan buku pertama aku buat my friends ya, panggilannya untuk Yap. pendengarnya ya. Jadi alhamdulillah Maret tahun ini aku udah menerbitkan sebuah buku fiksi yang berjudul Jaihan Story. Dibilang novel sih tidak, tapi lebih ke antologi cerpen. Cuman ini masih menceritakan tentang si Jaihan itu, makanya diberikan judul Jaihan Story. Terdiri dari 8 judul di dalamnya, dan semuanya itu membahas tentang kisahnya si Jaihan. Itu genrenya fiksi komedi. Jadi ya aku rasa siapapun yang membacanya bisa terhibur dengan kisahnya si Jaihan, dan dia punya kembaran bernama Johan, dan dia juga punya geng bernama Para Konco. Jadi seperti itu, dari cerita-cerita dia bersama keluarganya di kampusnya, hal-hal yang menurut aku real dalam kehidupan nyata dan ironi juga, tapi aku buat seringan mungkin supaya orang tidak terlalu fokus dengan masalahnya, tapi fokus bagaimana masalah itu dihadapi dengan komedi ya, dengan tidak perlu terlalu dipikirkan lah gitu. Oke, berarti itu menceritakan tentang kehidupannya Jaihan ya. Nah, aku boleh tahu nggak sih, maksudnya tuh itu tuh kisahnya bersambung dari Jaihannya itu masih kecil atau sudah di usia tertentu. Nah, terus ada nggak sih di dalam buku itu tuh yang benar-benar bikin kita baper gitu? Misalnya si Jaihan ini lagi ada problem atau lagi ada konflik apa gitu, nanti penyelesaiannya tuh yang orang tuh jadi gitu kan, baper gitu. Iya, pasti ada hal-hal yang membuat seseorang itu menjadi baper gitu kan, kesal gitu kan. Sebenarnya cerita Jaihan itu dari bab judul 1 sampai judul selanjutnya itu tidak berkaitan ya, tidak sambung menyambung gitu, nggak kayak novel gitu. Jadi ceritanya ya habis di satu judul itu gitu ya, emang cerpen. Jadi lebih ke kayak serial gitulah. Oke. Cuma jadi satu buku gitu ya. Oke. Nah, terus problem yang pernah dialami sama Jaihan, terus penyelesaiannya dan bisa bikin orang tuh jadi pengen punya buku yang seri kedua atau bahkan pengen punya buku terbitan selanjutnya, itu tuh apa sih gitu? Problemnya seperti aku bilang tadi, beda-beda judul, beda-beda problem ya. Ada satu problemnya itu yang tentang dia itu nggak pede sama kecantikannya. Dia selalu mengunggah foto-foto editannya di sosial media, padahal sebenarnya dirinya tuh cantik. Orang-orang tuh sebenarnya nganggap dia cantik, tapi dia nggak merasa pede dan dia ngerasa dirinya tuh manusia paling jelek di dunia. Ada juga yang dia itu jomblo akut ya, nggak laku-laku, jadi dia tuh berusaha setiap ketemu. Aduh, jangan sampai ada yang tersinggung ya. Ada nih.
Jadi dia tuh setiap ketemu cowok, ketemu entah itu bosnya di tempat kerja, entah itu dosennya, entah itu siapanya, dia selalu kayak ada rasa-rasa gimana gitu. Padahal biasa aja sih, dianya aja yang kebaperan gitu kan. Gitu. Jadi baper sendiri gitu ya. Oke. Itu tadi sekitar 70 halaman ya. Iya. Dalam waktu dekat ini atau dalam jangka waktu beberapa waktu ini, ada nggak sih kepikiran untuk menerbitkan buku lagi atau melanjutkan kisahnya si Jehan story ini, misalnya dengan Jehan itu punya anak, jadi nanti ada kisah-kisahnya lagi atau ada nggak sih? Ya, aku sekarang lagi nulis juga, masih nulis tentang serialnya si Jehan. Karena seperti yang aku bilang, dia ceritanya yang tidak nyambung ya dari judul satu ke judul lainnya. Jadi dia tuh ibarat kata nggak ada tamatnya gitu. Selalu ada terus kisah selanjutnya seiring dengan hari-hari yang dia lakukan, seiring dengan pengalaman-pengalaman yang dia temukan. Jadi aku masih tetap menulis karena tentang Jehan itu, dan aku mungkin gak akan, selagi aku masih selagi aku masih kuat, masih mampu, masih bisa nulis, aku akan terus menuliskan si ceritanya Jehan. Tapi aku nggak maksudnya cuma nulis Jehan aja. Aku juga mau nulis kayak antologi puisi. Aku juga pengen mencoba menulis karya ilmiah bentuk buku. Pokoknya aku pengen mengeksplor semua lah gitu, dunia kepenulisan. Wow. Oke, berarti bakal ada terbitan buku selanjutnya gitu ya tentang Ya, Jehan insya story Allah ini. Jadi nggak tahun cuma ada depan ya. satu. Soalnya sekarang aku Amin. lagi break dulu untuk menulisnya karena aku sekarang lagi tahap nyusun skripsi gitu. Ya, Jadi aku belum benar. bisa nulis lagi. Jadi kalau skripsi itu emang harus fokus biar Iya. waktu. Aku tahu nih sengsaranya orang kalau udah nulis skripsi kayak Iya. gimana, ya Allah. Belum lagi kalau dosen udah susah ditemuin gitu. Kok jadi curhat sih? Aduh, itu sih jadi Padahal cuma minta problem. tanda tangan aja. Aduh. Iya, berarti memang akan ada terbitan selanjutnya ya. Nah, Iya, insya Allah doain aja. oke. Nah, mungkin terakhir bukunya itu bisa didapatkan di mana aja sih untuk offline dan online-nya. Nah, terus kalau misalnya nih ada yang pengen gabung untuk pengen ikutan nulis juga, pengen menyumbangkan idenya atau pengen komen. Nah, biasanya kan kalau penulis-penulis tuh bikin kayak akun di Wattpad atau Komunitas. di apa gitu ya. Nah, ada nggak sih gitu yang bisa dikunjungin gitu? Oke, kalau misalkan buku aku Jehan Story itu bisa kalian dapatkan di all shop. Bisa disebutkan nggak ini all shopnya? Bisa ya? Silakan. Ya, ada di Shopee dan Tokopedia. Kalian bisa tuliskan aja buku hiburan Jehan Story, terus nama penulisnya Miftah Hilmi Afifah. Terus saat ini masih tersedia dalam bentuk fisik ya, belum ada e-booknya, jadi bersabar aja kalau yang nunggu e-booknya. Gitu. Terus untuk Bentuk fisik, ketika kita guys. ingin gabung di dunia kepenulisan ya, sekarang ini banyak banget komunitas-komunitas kepenulisan itu, apalagi yang penulis-penulis pemula gitu. Mereka banyak membuat komunitas-komunitas dan seru sih kegiatan-kegiatan mereka di dalam komunitas tersebut. Macam-macam lah, ada yang mengadakan seminar, ada yang membuat menulis bareng ya, atau nubar gitu bahasanya, ada yang nge-games dan banyak-banyak. Terus ada juga yang bagi-bagi kayak reward juga untuk penulisannya. Banyak sih, kalau mau cari tuh di Instagram banyak banget, tinggal
kepoin aja gitu komunitas kepenulisan apa gitu kan. Terus juga kalau misalkan mau menerbitkan buku, aku juga saranin buat teman-teman tuh atau my friends tuh follow Instagram atau sosial medianya, nggak cuma Instagram sih, Facebook atau apapun itu, sosial medianya penerbit, karena dari situ kita bisa tahu ya penerbit itu sedang membuka lowongan apa, sedang ada promo apa, sedang mencari apa, dan kita juga bisa lihat apa-apa yang sedang mereka bagikan ya, siapa tahu aja kita bisa kesedot ke sana, bisa nyodorin tulisan kita juga ke sana. Dan urusan menerbitkan buku itu kan ada yang menerbitkan buku di penerbit indie dan penerbit mayor ya. Nah, kalau misalkan mau menerbitkan buku di penerbit mayor itu lebih susah ya, karena apalagi bagi penulis pemula, karena kan seleksinya lumayan ketat ya, dari ratusan bahkan ribuan penulis di seluruh tanah air. Jadi menurut aku nggak ada salahnya sih kalau misalkan kita mau menerbitkan ke penerbit indie, yang dimana kita juga di situ mengeluarkan sedikit dana untuk menerbitkan karya kita itu, supaya karya kita itu bisa diakui, bisa resmi, bisa legal, dan ber-ISBN juga. Menurut aku itu bukan hal yang buruk juga, karena itu juga sama halnya dengan kita memberi hadiah, memberi penghargaan buat apa yang sudah kita capai, buat prestasi kita sendiri gitu. Oke, nah kalau tadi kan kayak gitu ya. Nah aku pengen kepo-kepo juga nih. Misalnya kalau ada fans nih yang ngefans banget sama Jahan Story ya. Nah terus pengen kepo-kepoin gitu kan, pengen komen-komen. Nah itu bisa nggak sih ada sosmed yang bisa di-add gitu kah? Sosmed aku pribadi aja, di Instagram aku ya, di @afifapish gitu. Oke, nah itu ya buat my friends, nanti bisa di follow aja IG-nya @afifapish. Nah, Ya. kalau kamu pengen Ntar kita cantumin ininya, link-linknya nanti Oke. di description IG-nya nanti, description betul. box. Bisa, nanti kamu Atau juga langsung mungkin my friends yang ingin tahu lebih lanjutnya juga bisa menghubungi juga Friends Radio juga bisa ya. Di mana Amanda? di WhatsApp bit.ly/request di sini aja, atau di Facebook, Instagram @friendsradioofficial. Oke. Oke, terakhir nih dari aku mungkin ya, sebelum Apa di closing tuh? oleh Amanda, boleh nggak nih sinopsisnya dibacain dikit? Nah, Nah, itu. aku baru mau ngomong. Baru aja aku pengen itu. Sinopsisnya Nggak nih, boleh hafal nggak dibacain? coy. Aduh, Dibaca. Kalau aku nggak sih. Pasti ingat lah dikit-dikit gitu kan nulis sendiri gitu. Kalaupun nggak sinopsis mungkin Ya, tadi kan dia sudah kurang lebih ngisi. sinopsisnya itu, tak selamanya kisah sedih untuk kita tangisi, karena bahagia itu kita ciptakan sendiri. Terkadang kisah duka yang memberi luka di dalam dada ya membuat kita meneteskan buliran-buliran air mata, seperti seorang anak yang belum mengetahui jati dirinya, dan seorang remaja yang mungkin belum ketemu sama jodohnya. Maka di JH Story akan terkuak semuanya. Cia. Ini Kayaknya kayaknya dia penasaran nih. Mantep. Aku pengen punya nih. Kita beli yuk. Boleh. Nah, tapi ngomong-ngomong ini berapa sih harganya gitu? Nah. Harganya. Harganya di all shop itu sekitar 44.000. Wow, masih terjangkau lah ya. Masih Cukup terjangkau terjangkau. banget. Iya. Buat kalian yang pencinta cerpen, pencinta novel, itu pencinta puisi, nggak mahal lah untuk harga segitu ya. Enggak lah, masih di bawah 100.000 masih 50.000 juga. aman. Banyak di bawah 100.000, bahkan di bawah 50.000. Nah, Iya, itu. 50.000 masih kembali itu 50.000. Iya. Oke. Ada lagi teman-teman yang mau ditanyain?
Hah? Ada Satu lagi tadi kan sukanya puisi ya. Coba dong satu puisi dibacakan malam ini gitu ya. Aduh. Aduh, aku mau disuruh baca puisi nih. nggak apa-apa. Iya, Ayo. Boleh. Coba. Ya, Takutnya ntar ada kelepek-kelepek terus pingsan, ada aku nggak bisa tanggung jawab Nggak loh. apa-apa, paling korbannya Pak Roman. Paling korbannya Pak Roman doang. Kalau Kesannya Mas Rahman nggak mungkin. Coba kalau Mas Rahman kayak gitu. Enggak, kesannya gue tua banget dipanggil bapak Ya, di emang sini udah loh. tua. Yang dipanggil bapak itu kan direkturnya, kemudian juga Tadi kenapa jomblo akut ya? Ya, itu Iya, itu coba sebelah- sebelah- ayo dong bacain dong satu puisi dong buat aku dah. Nah, kan Nggak mau Ya udah deh, karena kebetulan di sini baru aja habis hujan ya tadi, aku mau membacakan salah satu puisi aku yang berjudul Hujan Rindu. Rintik hujan membasuh bumi, membuka kenangan lama yang tersimpan rapi. Meski susah, senang silih berganti. Kehadiranmu memberi sejuta arti. Termenung sendiri di sudut malam. Membuka hujan. Aduh, aku lupa coy. Kalian sih. Kamu jangan grogi juga. Aku grogi. Iya, dia grogi deh, guys. Buat Pak Roman jangan Kamu udah grogi dilihatin. kita. Lupa tuh Iya. puisi. Jangan dilihatin, nggak boleh. Iya. Aku nggak bakalan ngeliatin deh. Emang bisa ya? Oke. Oke. Wow, kayaknya Ntar lucu puisinya banget nyambung di deh. belakang aja deh gitu ya. Iya, Kalau biar mau my fans friends penasaran, kepo biar my gitu. friends penasaran gitu, Karil. Nanti kan bisa kita undang lagi, bisa kita kepoin lagi. Nanti aku kapan-kapan boleh lah ya minta dibikinin khusus spesial buat aku puisi Aduh, gitu aduh, ya. aduh, Boleh aduh, nggak? aduh. Oh, Wani Piro. Nah, Nah, loh. itu. Kena Wani Piro kan? Ada himbauan atau harapan gitu Mas. Ada himbauan atau ada harapan untuk teman-teman yang mau juga jadi penulis gitu. Tapi jangan buat Pak Roman. Kalau Pak Roman nuliskan penderitaannya soalnya nggak usah. Himbauan, harapan buat my friends yang penulis mau jadi juga. penulis. Intinya Yang mau motivasi jadi lah penulis. Ya, yang buat yang ingin jadi penulis, menulis aja, nggak usah terpengaruh dengan kritikan-kritikan yang menjatuhkan gitu. Anggap saja itu sebagai apa bahasanya tuh, cambukan ya buat kita supaya lebih semangat lagi untuk menulis. Dan kalau misalkan penulisan kita itu ada yang suka, ada yang enggak, itu hal yang wajar. Yang nggak wajar itu ketika tulisan kita nggak ada satupun yang nggak ada satupun yang suka dan nggak ada satupun yang nggak suka gitu. Jadi orang suka aja semua atau nggak suka aja semua itu patut dipertanyakan ya, karena senormal-normalnya segala sesuatu di dunia ini pasti ada baik buruknya ya, ada positif negatifnya Ada ya. pro dan kontra pasti ya. Iya gitu. Gitu. Semangat menulis nih buat pejuang literasi. Salam Wow. literasi buat my friends. Luar biasa ya. Nanti aku tuliskan cintanya dalam hatimu. Iya, tulis aja. Siapa tahu nanti Bapak Rohman bisa menerbitkan buku tentang patah hati gitu. Terus beli syukurin laku sama para jomblo akut. Aduh. Iya. Kalau Pak Roman nerbitin buku tuh judulnya albumnya bucin semua. Nah gitu. itu bucin, tapi sayang calonnya nggak ada. Aduh, jangan bilang bapak dong, bilang bebek ke gitu. Aku kan masih Oh muda bebek, gitu. bapak bebek. Bebek potong ya. Deh, nah itu Oke, dia. makasih banyak Kak Afifah. Seru banget ya my friends perbincangan kita malam hari ini bersama dengan Ya, aku bintang berterima tamu kasih yang banyak luar ya buat biasa. Radio Friends yang sudah mengundang aku. Sama-sama Kak Afifah, luar biasa banget ya sampai bisa menerbitkan buku gitu ya dengan
apa dengan tadi rintangannya, wow, pas lagi bad mood, pas lagi mager gitu kan, tapi dia berhasil melalui itu semua gitu ya. Nah my friends, oke, kita udah diobrak-abrik sama operator. Kita udah disuruh pamit, kata operatornya di belakang, durasi katanya gitu ya. Jadi kita harus pamit dulu ya my friends, Manda dan semua teman-teman yang ada di studio. Mohon maaf kalau misalkan ada perkataan yang kurang berkenan ya untuk kamu. Tetap aja selalu dengerin Friends Radio di @friendsradioofficial. Untuk Facebook, Instagramnya ya, dan untuk ini ya kamu bisa dengerin di aplikasinya atau bisa dengerin di bit.ly/frtunein gitu ya. Oke, terima kasih banyak Afifa udah hadir di Sama-sama. sini. Terima kasih juga udah duduk deket aku ya. Waduh. Ya sudah my friends, kalau gitu Manda dan teman-temannya pamit. Semoga terhibur dan terima kasih, selamat malam, see you next time and bye-bye. Bye.